Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada materi kali ini di testing jaringan komputer kita akan membahas mengenai penetrasi dan penilaian kerentanan terhadap sebuah sistem jaringan. Kenapa kita perlu penetrasi? Karena di dalam testing jaringan ada beberapa hal yang perlu kita uji sebelum sistem tersebut atau jaringan tersebut layak untuk diterapkan. Nah, baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas seperti apa penetrasi itu dan bagaimana langkah-langkah di dalam penetrasi dan pemecahan masalah di dalam penetrasi tersebut. Untuk yang pertama adalah apa itu penetrasi? Penetrasi itu atau dalam kata lain adalah penetration system testing adalah pengujian sistem yang di dalam keamanan jaringan ini untuk menguji apakah sebuah sistem jaringan itu aman atau tidak aman. Nah, biasanya di dalam penetrasi testing untuk melihat resiko keamanan yang mungkin hadir di dalam sebuah sistem itu, apakah sistem itu dijamin amannya ataukah tidak dijamin tingkat keamanannya. Nah, biasanya di dalam penetrasi itu terjadi kesalahan yang disengaja, kemudian terjadi mengembangkan dan menerapkan, apalagi kalau dalam hal perangkat lunaknya ataukah perangkat kerasnya. Ya, itu perlu kita uji dan testing itu. Kenapa? Di dalam penetrasi ini kesalahan konfigurasi, kemudian kesalahan desain, apalagi juga kesalahan bug software-nya. Ini penetrasi testing biasanya mengevaluasi kemampuan sistem yang melindungi jaringannya. Nah, apalagi kalau misalkan aplikasi endpoint dan pengguna ancaman eksternalnya pun ini dan internalnya dapat berpengaruh. Di mana penetrasi testing ini kenapa penting untuk diterapkan di dalam sebuah sistem jaringan? Karena di dalam penetrasi testing ini kita bisa mampu mengidentifikasi lingkungan simulasi. Ya, bagaimana penyusup masuk dan menyerang ke dalam sebuah sistem, apalagi kalau dia menggunakan white hat attack. Nah, kita perlu mengantisipasi itu semua terjadi. Nah, kemudian membantu untuk menemukan daerah lemah di mana penyusup atau penyerang dapat mendapatkan akses ke fitur, khususnya di komputer apalagi data. Nah, itu harus kita nanti bisa mengukur sejauh mana itu kerentanan sebuah fitur komputer dan data untuk disusupi. Kemudian mendukung untuk menghindari black hat attack dan melindungi data asli. Jadi kenapa kita harus melindungi data asli? Supaya tidak terjadi kerentanan black hat attack. Kemudian memperkirakan besarnya serangan terhadap potensi usaha. Misalkan kalau di bidang jaringan ini kan banyak sistem, misalkan provider yang memiliki celah sistem keamanan itu perlu diuji sebelum diterapkan. Karena kenapa? Itu berpengaruh nanti pada saat terimplementasi. Kemudian memberikan bukti yang menunjukkan pentingnya meningkatkan investasi dalam aspek keamanan teknologi. Itu harus selalu diupdate. Seperti apa penetrasi testing yang dilakukan saat ini? Yang pertama adalah sistem keamanan yang menemukan ancaman baru oleh penyerang. Jadi setiap perkembangan itu ada ancaman barunya masuk. Menambahkan instruktur jaringan baru, kemudian Anda memperbarui sistem Anda dan dengan menginstal perangkat lunak yang baru, pengguna pindah tempat atau kantor, ya. Menyiapkan end user dan atau program kebijakan baru. Jadi ini yang bisa dilakukan di dalam penetrasi testing saat ini, ya. Jadi ini tawarannya.
Ada beberapa keuntungan di dalam penetration testing. Yang pertama, meningkatkan sistem manajemen, menghindari denda, perlindungan dari kerusakan termasuk finansial, kemudian perlindungan terhadap penggunanya. Nah, ini beberapa keuntungan ketika sebelum sistemnya di dalam jaringan itu diterapkan, maka kita perlu lakukan proses penetrasi. Untuk mengapa? Untuk melihat sejauh mana kelayakan sistem ini untuk diterapkan di setiap kantor atau institusi ataukah user atau konsumen untuk diterapkan sistemnya. Penetrasi testing adalah kombinasi dari teknik yang menganggap berbagai masalah sistem dan tes, misalkan dalam hal analisis, kemudian memberikan solusi. Hal ini didasarkan pada prosedur terstruktur yang melakukan penetrasi testing. Nah, adapun langkah-langkah di dalam penetrasi testing yang harus kita perhatikan. Yang pertama, Anda harus mengerti tentang planning and preparation. Apa itu? Adalah punya perencanaan. Nah, ketika kita melakukan proses perencanaan dalam testing jaringan, kita perlu juga regeneration. Jadi, bagaimana regenerasi sistem itu harus kita pikirkan. Nah, setelah meregenerasi adalah discovery. Seperti apa proses discovery? Itu adalah bagian untuk melakukan pengintaian terhadap sistemnya, analisis information and risk. Kita perlu menganalisis informasi yang mungkin terjadi seperti apa, kemudian active instruction tabs-nya, kemudian final analyze, kemudian report preparation. Ini adalah 7 langkah di dalam penetrasi testing. Di mana jenis pengujian penetrasi ini biasanya tergantung pada ruang lingkup dan keinginan misalkan organisasi. Ya. Kemudian ada beberapa jenis penting di dalam penetrasi tes. Yang pertama adalah pengujian black box penetrasi, kemudian ada pengujian white box penetrasi, kemudian ada pengujian abu-abu box penetrasi. Ya, ini adalah sistem pengujian yang dilakukan biasanya di dalam penetrasi testing untuk penerapan jaringan. Jadi ada yang black box penetrasi, ada white box penetrasi, dan ada juga abu-abu box penetrasi. Nah, apa itu? Dalam black box testing tidak ditahu tentang sistem bahwa ia akan menguji. Ya. Sistem tertarik untuk mengumpulkan informasi tentang jaringan target atau sistem. Misalnya dalam pengujian ini, tester hanya tahu apa yang seharusnya menjadi hasil yang diterapkan. Nah, biasanya kalau black box ini adalah pengujian-pengujian yang sifatnya per item. Jadi misalkan ketersediaan alat dan bahan itu sesuai dengan yang diterapkan, kemudian keberhasilannya sebuah sistem itu dijalankan. Nah, ini biasanya digambarkan di dalam uji testing black box itu sendiri. Nah, bagaimana kalau penetrasi yang sifatnya white box? Ya, pengujian yang secara komprehensif sebagai tester yang disediakan dengan berbagai macam informasi tentang sistem. Biasanya adalah tentang source codingnya, rincian termasuk sistem operasi yang digunakan, alamat IP yang digunakan, ya. Hal-hal biasanya dianggap sebagai simulasi serangan oleh sumber internal, biasanya pengujian terbuka. Kemudian di pengujian penetrasi, kotak meneliti kode cakupan dan melakukan pengujian aliran data juga, pengujian jalan, pengujian lingkaran. Jadi semua unsur-unsur yang di dalam black box itu dijabarkan di dalam white box. Untuk apa? Untuk melihat sejauh mana sistemnya layak untuk diteruskan. Pertama adalah bagaimana kita bisa mengumpulkan data. Fase mengumpulkan data ini adalah fase di mana memainkan peran kunci di dalam pengujian. Jadi biasanya kita mengumpulkan data, ya, menggunakan layanan seperti teknik analyze, kode sumber halaman, misalkan dalam bentuk website. Kemudian bebas tersedia secara online, alat yang membantu untuk mengumpulkan informasi seperti nama tabel, versi database-nya, kemudian software-nya, hardware-nya, atau bahkan tentang plugin ataukah pihak ketiga
yang berbeda dari sistemnya. Jadi biasanya fase di dalam penetrasi tes ini bagaimana kita mengumpulkan data atau sebanyak-banyaknya, mengentes data sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan rincian awal terhadap sistemnya. Kemudian adalah penilaian kerentanan. Setelah data dikumpulkan, hal ini membantu para penguji untuk mengidentifikasi kelemahan apalagi dalam hal keamanannya. Jadi mengambil langkah-langkah pencegahan sesuai dengan prosedur. Jadi fase ini adalah fase penilaian. Sejauh mana kelemahan terhadap sistem itu ataukah kerentanan terhadap sebuah sistem di dalam jaringan itu terlihat. Ada juga actual exploit. Apa itu? Adalah metode yang khas di mana menggunakan tester ahli. Nah, untuk melancarkan serangan pada sistem target, mengurangi resiko serangan. Jadi, ada cara juga yang bisa dilakukan adalah dengan cara menggunakan tester ahli ataukah aplikasi yang digunakan sebagai tambahan untuk melakukan sistem pengujiannya. Kemudian berikutnya ada juga laporan persiapan. Apa itu? Setelah penetrasi dilakukan, tester menyiapkan laporan akhir di mana menjelaskan segala sesuatu tentang sistemnya. Jadi finally hasil akhirnya laporan tersebut atau testing akhir tersebut ini mendapatkan laporan akhir apakah benar-benar ini langkah-langkah yang sudah diterapkan ini sesuai dengan prosedur. Di mana dalam metode-metode penetrasi itu dikenal dengan data collection, kemudian vulnerability assessment, actual exploit, dan report preparation, di mana terkumpul menjadi satu dalam methods of manual penetration testing. Nah, ini adalah tujuan akhir di mana metode penetrasi ini diterapkan. Nah, dalam hands-on kali ini menggunakan metode actual exploit di mana satu buah DFL yang digunakan sebagai target dan satu buah sistem operasi Ubuntu. Jadi ini kita masuk ke studi kasus ya, di mana pengujian penetrasinya. Jadi saya ulangi kembali bahwa dalam hands-on kali ini kami menggunakan metode actual exploit di mana satu buah DFL digunakan sebagai target dan satu buah sistem operasi. Jadi kita gunakan sistem operasi Ubuntu ya, Linux, untuk berperan sebagai penyerang. Jadi satu penyerang di mana sistem operasi ini berupa virtual menggunakan VirtualBox. Jadi kita gunakan sistem operasi dan dijalankan di dalam VirtualBox. Pada DVL diberi IP address. Jadi contoh IP address-nya kita gunakan 192.168.1.1 jadi IP standar ya. Sedangkan sistem operasi Ubuntu yang diberi IP address 192.168.1.2. Nah, setelah IP address-nya selesai diatur, lakukanlah ping antar mesin. Jadi kita melakukan proses ping ini antar mesin. Jadi ping ke IP address 192.168.1 ke sebaliknya 192.168.1.2. Nah, untuk memastikan bahwa kedua mesin dapat saling berhubungan, jika kedua mesin dapat dipastikan bisa terhubung, mulailah proses penetrasi testing dari Ubuntu menggunakan Nmap biasanya. Jadi kita gunakan aplikasi tambahan untuk melakukan fase ini dengan memasukkan perintah Nmap. Nah, ini bisa Anda ikuti nih perintahnya. Nah, di dalam root ini maka didapatkan hasil seperti berikut. Jadi hasil root di dalam perintah Nmap-nya ini nanti bisa Anda terapkan di praktikum ini, khusus untuk testing. Bisa Anda jalankan ini praktikumnya. Nah, jadi ini fase penetrasi yang dilakukan di dalam aplikasi Nmap dan dijalankan di VirtualBox menggunakan di sistem operasi Ubuntu. Jadi ini hasil reportnya. Nah, selain menggunakan Nmap, dapat juga dilakukan penetrasi testing menggunakan tool Hydra. Jadi Hydra ini merupakan tool yang dapat dipakai untuk mencari password, menguji apakah password itu aman atau tidak, ya. Nah, secara garis besar ada dua cara untuk menemukan sebuah password, dan cara pertama adalah dengan mencoba seluruh kombinasi.
passwordnya. Jadi kita coba semua dulu kombinasi password yang digunakan dengan password yang ada. Nah, cara ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan hampir mustahil bila pengguna memakai password yang panjang. Jadi umumnya orang biasanya kalau memasukkan password atau memilih password, jadi sulit ditebak tapi tidak terlalu panjang juga dan tidak terlalu mudah juga. Untuk apa? Guna untuk mengefektifkan dan mengefisienkan waktu ketika kita menguji sistem. Nah, sebagai contoh, anggap saja pengguna membuat password 6 karakter yang terdiri dari huruf A sampai Z misalkan. Nah, kombinasi password yang mungkin dapat dihitung dengan rumus, ya, ini 2 kali 6 akar 6 ya, bisa digunakan 2 kali, berarti 26 dikali 26 dikali 26 ya, dimana hasilnya adalah 308.915.776. Nah, kombinasi bila seandainya dalam 1 menit saja dapat memproses 600 kombinasi, maka waktu yang saya butuhkan untuk menemukan password adalah 514.559 menit atau kurang lebih 8 sampai 580 jam atau kurang lebih 358 hari. Jadi butuh waktu hampir 1 tahun. Ini masih belum menyertakan karakter seperti huruf, angka, dan simbol. Jadi ini lama banget ya kalau kita mau lihat ini. Nah, untuk melakukan penetrasi tes menggunakan tool Hydra atau tools Hydra, kita bisa memasukkan salah satu perintah pada Hydra, yaitu ini, silakan diikuti perintahnya. Ya, jadi perintah untuk mengetahui list passwordnya, sedangkan password listnya merupakan nama file dan 192.168.1.1 adalah IP address dari target, serta SSL-nya adalah service pada targetnya. Nah, ini perintah yang bisa Anda lakukan di dalam tool Hydra, ya, yang bisa kita lakukan praktikum pada hari ini. Kemudian setelah itu untuk menjalankan webGoat-nya ini, langkah-langkah awal yang harus dilakukan adalah membuka webGoat dengan klik setting, di mana DAM vulnerable-nya Linux, ya, training materialnya menggunakan web exploited, kemudian webGoat-nya start, kemudian Anda gunakan port 80 seperti gambar berikut. Nah, ini. Jadi gunakanlah aplikasi webGoat untuk melihat ini. Setelah itu lalu akan tampil shield start webGoat-nya di port 80. Dalam shield ini terdapat alamat webGoat attack. Di sini alamatnya adalah http://127.0.0.1/webgoat/attack. Masukkan alamat tersebut ke browser yang ada di DVL. Di sana terdapat beberapa pilihan. Kita pilih stack satu stringnya SQL injection. Di situ terdapat form yang memungkinkan pengguna untuk menampilkan nomor kartu, misalkan kartu kredit ya, untuk menginjeksi SQL-nya. Nah, ada juga yang kita gunakan ini hasil akhirnya ya, state stringnya SQL injection pada webGoat-nya. Ya. Kemudian coba pilihan lainnya yaitu string SQL injection-nya. Di sana juga ada form seperti yang ada. Kita pilih ya. Nah, ini adalah gambar string SQL injection pada webGoat-nya. Oke, kemudian terakhir untuk hari ini di dalam penetrasi tes ini untuk menguji apakah kerentanan sebuah sistem khususnya di keamanan jaringan ini perlu diuji ya sebelum diterapkan. Sebagai praktikum hari ini, Anda silakan mensimulasikan contoh praktikumnya di dalam materi tadi. Kemudian Anda menyimpulkan apa yang Anda peroleh dari hasil praktikumnya. Nanti Anda sematkan di link Google Classroom dan dikonfirmasi di link penugasan. Ya. Jadi silakan Anda memberikan kesimpulan terhadap aplikasi yang sudah Anda testing dari beberapa tadi yang sudah dijelaskan, dan Anda lakukan proses praktikumnya
dan apa hasil dari praktikum yang Anda lakukan. Saya rasa itu untuk hari ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.